Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kemudian sholawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami Islam dan Iptek dalam bentuk PPT yang berjudul Etika Pengembangan dan Penerapan Iptek dalam Pandangan Islam. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Ernawati Mesaro, saya sendiri, kemudian ada Bunda Ningsih. Latar belakang: ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Iptek adalah bidang kegiatan yang harus berkembang dalam peradaban Islam. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti telekomunikasi, transportasi, informasi, dan lain-lain membuat kehidupan lebih mudah. Ilmu adalah elemen penting dalam kehidupan manusia. Ilmu sebagai alat yang membantu manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia, serta cara untuk menjalankan fungsi kehidupan manusia di muka bumi ini. Pengertian Iptek dan kaitannya dengan Islam. Ilmu pengetahuan, sains, adalah ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah, scientific method. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan Iptek adalah hasil dari langkah dan pemikiran untuk memperluas, mempermudah, dan pengembangan Iptek. Peran Islam dalam perkembangan Iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan Iptek. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala aspek kehidupan. Segalanya telah diatur sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Aspek yang cukup diperhatikan dalam Islam adalah pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, seperti yang telah diterangkan dalam hadis Rasulullah yang bersabda, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, baik muslimin maupun muslimah. HR Ibnu Majah. Ilmu juga berkaitan dengan perkembangan teknologi. Sampai sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Iptek telah berkembang pesat. Kemajuan Iptek itu sendiri didominasi kuat oleh peradaban orang Barat. Paradigma pengembangan Iptek. 1. Paradigma ilmu yang tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai yang harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Salah seorang filsuf, Habermas, berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam, tidak mungkin bebas nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan teknis. 2. Paradigma ilmu bebas nilai. Artinya, setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Keutamaan orang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat.
Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Imran ayat ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Etika dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut mengupayakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia. Manusia harus menyadari juga apa yang seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan untuk memperkokoh kedudukan serta martabat manusia yang seharusnya, baik dalam hubungannya sebagai pribadi, dengan lingkungan, dengan berbagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap hakikatnya. Kesimpulannya ialah ilmu pengetahuan sains adalah ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah iptek yang diharamkan oleh syariah Islam. Demikianlah presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kami ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.